Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 atau tanggal 13 Dzulqa'dah 1440 Hijriah. Seperti biasa Radio Solo Trem dan Hasil TV setiap Selasa menampilkan acara dialog pagi, tapi karena hari ini Ustaz Heri masih berada di luar kota, maka kita akan ganti menjadi renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain atas. Untuk pelajaran hari ini mari kita buka surat Al-Anfal atau surat ke-8 ayat 20 sampai dengan ayat 29. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudari kita, begitu pula anak-anak kita, dan semua rekan yang menemani kita pagi hari di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, bertemu di bawah naungan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai majelis kita ini dan menjadikannya sebagai salah satu taman dari taman surga. Kita dapat mengambil manfaat daripadanya dalam rangka mensucikan jiwa kita, luruskan hidup kita, memperbaiki amal kita, begitu pula keluarga dan anak-anak kita semua. Semoga apa yang kita lakukan, baik belajar maupun menyampaikan amanat Allah, semua itu kita lakukan semata-mata mengharapkan ridha Allah, bukan karena kepingan-kepingan dan hiasan dunia ini. Pagi hari ini insya Allah kita akan merenungkan beberapa ayat dari suratul Anfal, dimulai dari ayat 20 hingga ayat 29. Marilah bersama-sama kita awali renungan kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم
ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, salah satu sebab keberhasilan dari perjuangan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya yang berhasil membangun peradaban yang diilhami oleh ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang maha pengasih penyayang, yang maha tahu lagi maha bijaksana, maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan bimbingan kitabnya, Nabi memimpin umat manusia keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kaum muslimin agar betul-betul mereka menghargai bimbingan petunjuk yang Allah turunkan dalam kitabnya, mentaati Nabi pada seruan dan ajakannya. Semua ini untuk kesuksesan mereka, untuk kemajuan mereka, untuk kemenangan yang Allah janjikan. Sedikit pun Allah tidak mengambil manfaat dari perjuangan pengorbanan yang kita lakukan, tapi semua kembali kepada kita. Kalau di dunia kita tidak menerima balasan tersebut karena ajal mendahului kita, di hari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan sediakan balasan
yang tidak dapat dibandingkan dengan apa-apa yang terdapat dalam kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia dan seluruh isinya bila dibandingkan dengan sayap nyamuk, tidak akan sebanding dengan sayap nyamuk bila dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah sediakan di hari akhir nanti. Jadi dengan kepemimpinan Rasul, dengan kitab yang Allah turunkan, ketaatan, kepatuhan, disiplin dari para sahabat Nabi, lahirlah kekuatan yang tidak mampu untuk ditahan dan dihadapi oleh mereka yang hidup dalam tatanan jahiliyah. Karena Allah turun tangan, kemudian mengerahkan pasukan malaikatnya, meneguhkan orang yang beriman. Selagi kita taat pada Allah, kepada Rasulnya, dan bertakwa kepadanya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaum muslim ketika turunnya ayat ini, yang diingatkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Walaupun 1400 tahun telah berlalu, ayat-ayat ini masih tetap hidup, memberikan bimbingan petunjuk kepada kita semua. Karena al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yang dilihat adalah umum lafaznya, artinya lafaz dan isinya yang berlaku untuk setiap masa, tidak dilihat dari sebab nuzulnya ayat tersebut. Karena Al-Quran bukan hanya diturunkan untuk satu kaum, bukan diturunkan hanya untuk menangani seseorang, tapi dia merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada sahabat Nabi yang berjuang di sisi Nabi, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un, dan jangan kalian berpaling daripadanya. Jangan kalian membelakanginya, jangan kalian berbalik daripadanya, padahal kalian mendengar. Apa artinya petunjuk? Apa artinya seorang pemimpin yang baik kalau tidak ditaati dan dipatuhi? Kalau para sahabat Nabi berhasil terangkat dan keluar dari kegelapan karena mereka mentaati Allah dan Rasulnya, sedangkan kita kaum muslimin walaupun mengaku sebagai orang Islam tapi tidak terikat dengan seruan Allah, bimbingan dan petunjuknya. Cara hidup kita seolah-olah tidak menunjukkan adanya hari akhir. Cara hidup kita seolah-olah tidak ada Rasul dan tidak ada kitab yang diturunkan sebagai pedoman bagi kita, karena kita tidak terikat dengan nilai-nilai agama. Waktu kita habis untuk berdebat, mempertentangkan hal-hal yang tidak ada artinya. Sedangkan tujuan dari hidup kita, pedoman hidup untuk membawa kita sukses dan berhasil serta selamat, semua itu diabaikan. Jadi wahai orang yang beriman, taati Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian berpaling daripadanya, padahal kalian mendengar. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kalian seperti mereka yang berkata sami'na, kami telah dengar, tapi prakteknya dan cara hidupnya menunjukkan bahwa mereka tidak mendengar. Artinya tidak mengambil pelajaran yang mereka dengar, tidak pula mengamalkan apa-apa yang mereka dengar dari bimbingan dan petunjuk Allah. Apa artinya? Jangan kalian seperti mereka yang mengatakan sami'na padahal mereka tidak mendengar. Mereka mendengarkan bimbingan petunjuk Allah, mendengarkan juga apa yang disampaikan Rasulnya. Tapi ternyata mereka tidak amalkan dan tidak mengikuti. Sikap semacam ini tidak akan mungkin membawa seseorang menuju keberhasilan maupun kesuksesan. Yang ada, dia akan jalan mundur ke belakang. Walau alimallahu wa inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya
makhluk yang terburuk atau seburuk-buruknya makhluk yang melata di atas muka bumi. Kata dawab jamak dari dabbah, yang diambil dari kata dabbah, ya dibu yang berjalan di muka bumi, yang melata di muka bumi. Seburuk-buruknya makhluk yang melata di muka bumi di sisi Allah, menurut pandangan Allah, adalah as-summul bukmu alladzina la yaqilun. Itu mereka yang tuli, yang bisu, yang tidak berakal. Kalau hewan ternak kita saksikan tidak berakal, memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan hewan ini untuk melayani manusia. Bukan untuk membangun peradaban, bukan untuk membangun kehidupan dengan mengikuti bimbingan dan tuntunan wahyu, tapi secara naluri Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka. Nah, di sini Allah terangkan bahwa seburuk-buruknya makhluk yang melata di muka bumi di sisi Allah adalah mereka yang tuli dan bisu. Alladzina la yaqilun, itu mereka yang tidak berakal. As-sum jamak dari asom, itu orang yang tuli. Al-bukmu jamak dari abkam, orang yang bisu. Tuli dan bisu. Kalau dia katakan tidak mendengar, tapi masih dapat berbicara, ada gangguan pada pendengaran, dia akan bertanya. Dia juga akan mampu untuk memberikan kontribusi dengan masukan, nasihat yang diberikan. Tapi sayangnya dia tuli hingga tidak mendapatkan banyak manfaat. Kemudian dia bisu. Dia tidak dapat bertanya, tidak dapat pula memberikan kontribusi dengan apa yang ada padanya. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang tidak berakal, walaupun bermata tapi tidak melihat, bertelinga tapi tidak mendengar, berilmu tapi ternyata tidak beramal sesuai dengan ilmunya. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Bila Allah mengetahui adanya kebaikan pada mereka, pasti Allah akan membuat mereka mendengar. Dan seandainya Allah membuat mereka mendengar dalam kondisi jiwa mereka yang tidak baik, niat mereka yang buruk, seandainya Allah memperdengarkan mereka, niscaya mereka akan berbalik dalam keadaan berpaling. Ayat-ayat ini menyeru kepada sahabat Nabi untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, berpegang pada kitab suci-Nya, mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Di saat Nabi mengajak mereka berjuang, mereka diajak untuk betul-betul mentaati Allah dan Rasul-Nya. Nah, di antara mereka terdapat orang yang beriman, yang menyambut, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor. Di antara mereka terdapat orang-orang munafik yang kerjaannya merongrong, melemahkan semangat orang, kemudian menipu orang di sekelilingnya dengan janji-janji mereka. Mereka mengatakan, kami siap untuk berjuang. Pada saat datang waktu perjuangan, mereka justru meninggalkan Rasulullah SAW, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul bersama orang-orang munafik pada peperangan Uhud. Di tengah jalan, Abdullah bin Ubay kembali membawa pasukannya, meninggalkan Rasulullah SAW. Nah, orang-orang semacam ini, orang-orang yang jiwa mereka memang telah rusak, kalau diperdengarkan oleh Allah seruan-seruannya, mereka tidak akan peduli. Seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan menyambut. Karena kerusakan ada pada kalbu mereka, ada pada jiwa mereka yang harus diperbaiki. Kalau jiwa mereka, kalbu mereka tidak diperbaiki, tak akan berguna banyaknya ilmu yang diajarkan pada mereka, banyaknya ayat-ayat yang dihafal. Karena seseorang yang berakal, perilaku mereka tergantung pada kondisi hati mereka, jiwa mereka. Kalau jiwa mereka baik, amal mereka baik. Kalau jiwa mereka buruk, amal mereka pun buruk. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak, menghimbau kita semua, orang yang beriman pada masa Rasul maupun kita, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersungguh-sungguh untuk menyambut seruan Allah. Begitu pula seruan Rasul-Nya. Apabila dia mengajak kalian untuk sesuatu yang akan
membawa kehidupan mulia bagi kalian. Allah dan Rasulnya bukan mengajak kalian untuk melakukan sesuatu demi kepentingan mereka, tapi Allah dan Rasulnya mengajak kalian untuk kebahagiaan kalian, keselamatan kalian, dan kehidupan kalian. Dalam bahasa Arab kata ajaba yujibu artinya menyambut, menjawab. Tapi kalau istajaba yastajibu menunjukkan arti yang lebih kuat lagi. Adalah kalian berupaya bersungguh-sungguh untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Jangan kalian mengutamakan yang lain di atas seruan Allah dan Rasulnya, tapi letakkan seruan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian bersungguh-sungguh untuk menyambut Allah dan Rasulnya bila mengajak kalian kepada apa yang akan menghidupkan kalian, yang akan memuliakan kalian. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ingatlah, ketahuilah sesungguhnya Allah kuasa untuk merintangi seseorang, ya, dan hatinya. Allah kuasa untuk merintangi seseorang dari hatinya. Dan ketahuilah bahwasanya kalian semua akan dihimpun di hadapan Allah. Apa kira-kira maksud ayat ini, Mas Krisna? Allah kuasa merintangi seseorang dari hatinya. Kita tahu bahwasanya kalbu kita, hati kita, amat dekat dari diri kita. Tapi Mas Krisna tahu berapa banyak, Mas Krisna, orang punya uang, punya kemampuan, lalu dia menginginkan sesuatu, banyak dari keinginannya tidak dapat dicapai. Dia punya uang, punya harta, punya kedudukan. Dia menginginkan seorang wanita yang dicintai, ternyata wanita tersebut tidak menyambut diri. Ada lagi orang punya uang, punya pengaruh, mencalonkan diri menjadi pejabat. Ternyata yang diterima bukan dia, walaupun dia berpendidikan tinggi, yang diterima seorang biasa. Seperti kisah ketika apa? Ada seorang calon legislatif bersaing. Di antara lawan saingannya mandra. Jadi calon legislatif berpendidikan tinggi, seorang yang mampu berbicara dengan baik. Kalau mandra kan seorang pelawak. Subhanallah, ternyata yang terpilih mandra, sedangkan dia tidak terpilih sama sekali. Artinya manusia walaupun dengan usaha, dengan harta, dengan berbagai macam pengaruh, belum tentu dia akan mampu untuk meraih apa yang diinginkan. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan, laisa kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu wa qad ta'ti ar-rih bima la tashtahis sufun. Tidak semua yang diangan-angankan, diidam-idamkan oleh setiap orang, walaupun dia punya, walaupun dia berpengaruh, akan dapat menggapai apa yang diinginkan. Terkadang angin bertiup berlawanan dengan perjalanan perahu. Jadi Allah ingatkan, Allah kuasa merintangi kalian dari hati kalian. Maksudnya apa? Dari apa yang kamu inginkan, yang kamu cita-citakan, yang kamu angan-angankan, Allah kuasa untuk merintanginya. Walaupun kamu memiliki segala-galanya, tapi engkau tidak akan mampu melaksanakan apa yang kamu inginkan tanpa izin Allah. Oleh karena itu kalau kamu ingin sukses, ingin berhasil, ingin selalu berada dalam kesuksesan, hendaklah datang kepada Allah, memohon padanya, mengharapkan ridhonya, mentaati perintahnya. Allah akan menyampaikan kamu bukan hanya pada apa yang kamu inginkan, bahkan Allah akan sampaikan kamu, antarkan kamu menuju puncak keinginan kamu, bahkan lebih dari itu, dan menjauhkan kamu dari segala yang membahayakan dan merugikan kamu. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian bersungguh-sungguh untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya bila mengajak kalian pada apa yang menghidupkan kalian. Dan ingatlah atau ketahuilah sesungguhnya Allah kuasa merintangi seseorang dari hatinya. Dan ketahuilah bahwa kalian semua akan dihimpun ke hadapan Allah. Tidak ada satupun yang tertinggal dan alpa. Allah mengancam, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan waspadalah, hati-hatilah kalian, lindungilah diri kalian dari fitnah, dari bencana, dari petaka, dari huru-hara, dari azab yang tidak hanya akan menyiksa orang-orang yang berbuat kezaliman dari kalian semata, tapi orang yang tidak ikut berbuat zalim, yang tidak ikut terlibat pun akan kena getah dan akibatnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha pedih siksanya
Maksud dari ayat ini apakah berarti Allah berbuat sewenang-wenang dan kejam? Sama sekali tidak. Maksud Allah, kalau kalian melihat kezaliman, melihat perbuatan aniaya, melihat perbuatan yang tidak benar, walaupun kalian tidak melakukan, tapi kalian berpangku tangan dan berdiam, maka kalian akan disatukan oleh Allah dalam azab dan siksanya bersama orang-orang yang zalim, walaupun kalian tidak melakukan. Karena tugas kita ini bukan hanya kita menjauhkan yang mungkar, tapi tugas kita juga mengajak manusia untuk menjauhkan yang mungkar, mengingatkan mereka. Kalau kita diam berpangku tangan, di saat azab turun bukan hanya mereka yang menjadi pelaku, kita yang berpangku tangan juga akan kena azab Allah. Maka waspadalah, lindungi diri kalian dari azab yang tidak hanya akan menimpa orang yang zalim dari kalian, tapi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pedih siksanya. Oleh karena itu negeri kita yang kita cintai ini mendapatkan limpahan nikmat karunia dari Allah. Kalau kita tidak jaga dengan bersyukur pada Allah dan bertakwa padanya, saya khawatir ada akan turun. Sedangkan tugas kita ini hanya memberikan peringatan kepada manusia, mengajak kembali pada Allah. Kalau disambut untuk kebaikan mereka, kalau tidak, maka tugas kita, amanat yang Allah amanatkan di atas pundak kita telah kita laksanakan. Sampai kita menutup hidup kita, kita wajib tetap mengajak pada kebajikan, mengingatkan orang, menjauhkan diri dari yang mungkar. Bukan kewajiban kita untuk memaksa mereka menyambut dan menerima. Tugas kita hanya menyampaikan sebagaimana firman Allah pada Rasulnya, innama alaikal bala. Tugas kamu menyampaikan. Wa alainal hisab, dan tugas kami yang akan menghisab di hari kemudian nanti. Dan kehidupan dunia ini bukan tempat di mana Allah menuntaskan segala sesuatu. Dunia tempat cobaan, hari akhirat tempat perhitungan. Setelah itu Allah ingatkan, wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa yadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah, ketika dulu kalian sedikit dalam keadaan tertindas di atas muka bumi ini, dan kalian takut apabila kalian diculik. Takhafuna yatakhattafakumun nas, kalian takut bila kalian diculik. Fa'awakum, Allah menaungi kalian. Wa yadakum binasrih, dan Allah mendukung kalian dengan kemenangan dari sisinya. Wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun, dan Allah karuniakan kalian rizki yang baik untuk membimbing kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi Allah ingatkan mereka dulu pada saat mereka masih lemah, sedikit khawatir dari ancaman manusia. Allah memberikan naungan, mendukung mereka dengan kemenangannya. Begitu juga Allah berikan rezeki yang bermacam-macam bagi kalian untuk mengingatkan kalian, membimbing kalian menjadi orang yang bersyukur. Setelah itu Allah ingatkan kembali, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati amanat sesama kalian, padahal antum tahu. Padahal kalian semua tahu. Mengkhianati Allah berarti itu sama sekali kita tidak menghormati Allah, tidak menghargai petunjuk dari sisi Allah. Kita menganggap Allah seolah-olah merupakan angin lalu. Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita amanat, harta kita amanat, anak kita amanat. Maka jangan kita mengkhianati Allah pada apa yang Allah titipkan bagi kita semua. Jadi janganlah sekali-kali kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan mengkhianati amanat sesama kalian padahal kalian tahu. Menjaga amanat ini amat penting sekali untuk dapat membangun kepercayaan di antara kita, membangun kebersamaan yang penuh dengan keharmonian. Tapi sayang, kita kaum muslimin tidak menghargai bimbingan maupun petunjuk Allah ini. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya harta benda kalian
dan anak-anak kalian adalah cobaan. Allah berikan untuk menguji kalian apakah kalian termasuk orang yang bersyukur. Kata fitnah dalam bahasa Arab, Mas Krisna, digunakan diantaranya sebagai ujian. Yuftanu adz-dzahabu bin-nar, yuftan adz-dzahab bin-nar, mas diuji dengan api. Wa yuftanu al-mu'minu bil bala, orang yang beriman diuji dengan berbagai macam cobaan. Terkadang dengan kekayaan, terkadang dengan kesempitan, terkadang dengan lapangan pekerjaan, terkadang dengan keadaan menganggur karena sulitnya pekerjaan. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kalian dengan harta kalian untuk melihat rasa syukur kalian. Dengan harta Allah menguji kepribadian kita. Begitu pula anak-anak kita. Allah menguji bagaimana kita menyikapi nikmat Allah dengan anak-anak yang Allah berikan. Apakah kita mendidik mereka untuk beriman, bertakwa, bersyukur pada Allah? Apakah kita lebih mengutamakan mereka dari Allah hingga mengabaikan pendidikan mereka, membiarkan mereka larut bersama kehidupan, lupa akan tujuan mereka yang sebenarnya. Jadi ingatlah, ketahuilah sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, adalah ujian. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan Allah di sisinya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan ganjaran yang amat besar bagi orang yang betul-betul melaksanakan dan menjalankan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagai penutup, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan betul-betul apa? Menganugerahkan bagi kalian furqan. Furqan di sini pembeda, pemisah di antara hak dan batil. Furqan juga merupakan kemenangan yang menunjukkan kebenaran orang yang beriman dalam perjuangan mereka dan kegagalan orang-orang yang ingkar dan kafir. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kalian furqana. Al-Quran dinamakan furqan karena membedakan di antara yang hak dan batil. Begitu pula peperangan yang dimenangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan musuh mereka dengan jumlah yang sedikit. Pasukan musuh yang lebih besar ini juga merupakan furqan. Diambil dari kata faraqa yafriqu yang artinya membedakan, memisahkan. Jadi Allah berjanji untuk menganugerahkan kalian kemenangan apabila kalian bertakwa kepada Allah, wa yukaffir ankum sayyiatikum. Dan Allah akan menghapuskan semua jejak-jejak dosa kalian. Wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dan menutupi dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, sesungguhnya Allah memiliki karunia yang benar-benar amat besar. Ini ayat-ayat sederhana, mudah untuk difahami. Bila kita taat pada Allah, ketaatan ini akan menguntungkan kita, menyelamatkan kita, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, mari bersama-sama ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita berusaha untuk menyesuaikan diri kita dengan bimbingan petunjuk Allah. Mendengarkan seruan Allah, kita perhatikan, kita amalkan. Begitu pula kepada kaum pria, kaum bapak, kaum suami. Hendaklah betul-betul berupaya untuk menyesuaikan kehidupan mereka dengan keridhaan Allah, berjalan di atas rel yang Allah Subhanahu wa ta'ala buatkan bagi kita agar kita tidak tersesat dan terlunta-lunta di tengah-tengah padang kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semua, kepada sanak famili kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada mereka yang belum menerima hidayah, agar mereka dapat betul-betul beramal sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah yang manfaatnya kembali kepada mereka semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat, telah kita ikut tadi renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husin Alatas yang mengambil surat Al-Anfal atau surat ke-8 ayat 20 sampai dengan ayat 29.
Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, Kang Atep, kemudian juga Fahri. Mohon pamit, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.